bagus. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya dalam pertemuan orang tua siswa dan wali kelas pada hari ini di sekolah kita SD Negeri 44 Pantau Pinang. Hari ini tanggal 11 Juli 2023. Oke, perkenalkan, nama saya Rosita Manado SPD, tetapi sering disebut Miss Sinta. Terus untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini saya yang akan menjadi wali kelas 1. Dan kebetulan anak-anaknya sangat banyak. Biasanya maksimal 30, itu udah tergolong kelas yang gemuk gitu. Ini berarti kelasnya sudah melebihi kuota gitu. Sudah over. Terus pada hari ini ada pun tujuan pertemuan kita akan membahas yang pertama jadwal masa pengenalan lingkungan atau LPMS, yang kedua program kegiatan sekolah atau kelas, yang ketiga pembentukan paguyuban kelas. Jadi hari ini kita buat pembentukan paguyuban kelas, kemudian menentukan iuran bulanan oleh nanti yang sudah terpilih yang lulus paguyubannya maksud saya. Kemudian kesepakatan untuk menunjang kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas. Jadi nanti kita buat kesepakatan apa saja untuk ya supaya anak-anak ya mendapatkan haknya lah gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang jadwal MPLS. MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, dan MPLS ini akan diadakan nanti selama 2 minggu. Ya, jadi pada hari Senin besok anak-anak sudah mulai masuk. Ini minggu pertama tanggal 17 sampai tanggal 22 Juli 2023. Yang pertama itu hari Senin, mereka akan baris di lapangan sama anak-anak yang lain juga. Ada perkenalan kepala sekolah, guru, sama staff. Habis itu kita akan masuk ke kelas, mereka kenalan antara satu dengan yang lain, anak-anak. Habis itu saya akan membuat game atau ice breaking atau pembelajaran edukatif nanti di sini untuk mengisi pembelajaran. Jadi pembelajaran ini belum langsung membaca ini Bapak Budi, bukan ya? Itu membuat anak-anak besok nggak mau lagi datang ke sekolah. Jadi selama 3 hari saya kasih orang tua mama-mama melihat deh aktivitas mereka supaya mereka nggak merasa ditinggal gitu. Karena kan pasti semuanya dari TK ya anaknya ya. Ada yang nggak TK ya. Siapa tahu ada kan, jadi bisa lagi teman ini buat yang tungguin selama 3 hari. Tapi setelah itu biasanya sudah dibuat batas pengantaran gitu biasanya. Tapi kalau ini saya izinkan untuk 3 hari, Senin, Selasa, dan Kamis, karena hari Rabu kebetulan libur. Jadi nanti bisa dilihat perkembangan. Tapi habis itu jangan lagi di kiri mereka ya. Kemudian yang kedua, minggu keduanya pada tanggal 24 sampai 29 Juli. Nah, rencana masa pengenalan lingkungan tadi kan sudah selesai di minggu pertama. Jadi di minggu kedua ini akan ada upacara, terus kami akan ada pembentukan organisasi kelas, terus ada juga pembelajaran sederhana. Nah, untuk jadwal piket ini sendiri, anak-anak kan masih kecil-kecil nih. Nah, menurut pengalaman tahun yang lalu saya melihat iya mama kebetulan saya juga baru bergabung di sekolah ini ya, baru 2 tahun pertama saya langsung kelas 3. Yang kelas 3 aja masih mamanya yang nyambung pagi-pagi, padahal sudah saya buat jadwalnya gitu, tapi mamanya. Jadi kesepakatan kita aja ya mama-mama gimana baiknya. Nah, yang kedua ada yang namanya program kegiatan sekolah. Nah, karena anak-anak kelas 1 ini udah mengikuti kurikulum Merdeka, jadi ada program kegiatan sekolah yang yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ternyata harus ada kerjasama antara guru, siswa itu sendiri, dan orang tua. Dan ini ada rapotnya tersendiri selain dari mata pelajaran yang diajarkan sehari-hari. Nah, di sini kegiatan
kelima ini akan diawali dengan memahami kelima itu apa, kemudian menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain, terus mengelola, mendokumentasikan, melaporkan, dan mengevaluasi. Jadi mereka tetap seperti belajar. Contohnya nih, kelima ini, misalnya nanti wali kelas yang tercover di dalam P5 ini, kami akan memikirkan apa yang akan ditanam nanti. Biasanya menanam atau misalnya bisa juga tentang kebudayaan di Pangkal Pinang, tapi kami rencana mau tanam ubi gitu. Jadi nanti kan di belakang sekolah kita di sana ada lapangan tuh. Nah kita akan tanam ubi nanti. Nah setelah ubinya ini dirawat besar, kita akan mengelola satu bahan makanan dari ubi. Gitu. Kelas kita misalnya kelas 1, oh kami mau bikin keripik singkong. Berarti nanti kita kerjasama bikin keripik singkongnya setelah ubinya itu besar. Terus yang kelas 2 misalnya, oh kami mau bikin dari singkong misalnya bikin onde-onde gitu. Jadi nggak bisa sama. Jadi setiap masing-masing kelas itu berbeda. Nah, jadi dalam hal ini keterlibatan orang tua siswa dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Program kegiatan kelas sendiri nanti ada masa-masanya. Saya sudah memikirkan akan ada outing kelas. Outing kelas ini kami akan mengadakan pembelajaran bukan di sekolah, tapi misalnya ke perpustakaan kota atau kami pergi ke berenang atau kemana gitu. Jadi ada outing kelas nanti. Kemudian kita juga di dalam program kelas ini ada yang namanya pojok baca. Jadi saya rencana mau di sini aja dibikin kecil-kecil nanti. Jadi nanti meja ini saya geser ke sana aja, terus kita bikin pojokannya. Kemudian saya juga ada pemikiran untuk menghidupkan kegiatan kesenian. Di kurikulum Merdeka sekarang dia dipisah, ada seni musik, ada seni rupa, ada seni tari, ada seni teater. Jadi maksud saya di sini kan anak-anak kan semuanya suka musik. Ada yang suka musik, ada yang suka seni rupa menggambar, ada yang suka menari, ada juga yang suka bikin pertunjukan drama-drama singkat, yang drama-drama sederhana. Jadi ini nanti program kelasnya saya akan menggalakkannya. Kalau misalnya mereka di musik ya mungkin mereka akan dilatih untuk hal itu. Misalnya nih, saya akan melatih mereka pianika. Saya paling suka pianika, otomatis pianikanya disiapkan oleh orang tua gitu, supaya ketika pembelajarannya dibawa ke sekolah gitu. Kalau misalnya anaknya suka seni rupa, apa yang disiapkan? Ya buku gambar lah berarti, sama alat-alatnya. Begitu juga dengan tari, mungkin tari nanti ada pertunjukan mereka show gitu kan, baju-bajunya harus dipersiapkan oleh mama. Oke, terus nah untuk nanti harinya anak-anak di kelas akan membuka sepatu gitu ya, biar nggak terlalu banyak pasir dan juga dan ruangannya juga nggak tempat sepatu kotor gitu. Jadi nanti anak-anak akan akan membuka sepatu di luar, kita akan bikin rak sepatu untuk anak-anak. Jadi mereka lebih bersih lah. Oke, terus nah sekarang kita pembentukan pengurus paguyuban. Kita langsung aja. Nah, paguyuban adalah sebuah upaya untuk merekatkan para orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan di kelas ini sendiri. Nah, untuk itu kita harus punya ketua gitu, ada ketua. Tepuk tangan dulu. Yang untuk bendahara Mama Ali. Ayo. Panitia paguyuban kelas 1 yang untuk tahun ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk panitianya. Oke, silakan Bu, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Karti, dipanggil Ika. Mamanya Hendra. Umur saya 33 tahun, mempunyai anak 1. Saya tinggalnya di perumahan Pameko di Tua. Terus terima kasih buat mama-mama di sini sudah memilih saya sebagai sekretaris utama. Saya minta mama-mama di sini bisa belajar sama aku. Ini corona ya kan? Nama saya Mila, namanya dari Mama Alin. Umur saya 33 tahun. Saya sebagai ibu keluarga. Terima kasih sudah memilih saya sebagai tiga anak. Rumah itu nggak nyaman. Tangan dulu panitia paguyuban. Ini uang iuran paguyuban yang akan kita bahas ini sudah termasuk di situ, sumbangan udah dari situ, kegiatan lomba udah dari situ, kelengkapan kelas juga udah dari uang itu gitu. Jadi kita harus buat kesepakatan berapa kira-kira 20.000 ya, atau 20.000 per bulan, atau 15 atau berapa gitu. Kira-kira 20.000 satu bulan itu masih ini nggak, masih ringan nggak gitu. Masih ya, masih cukup ya. Berarti ini kan banyak anak-anak kita ya. 20.000 dikali 40 aja udah satu bulan udah iya 800-an. Jadi udah besar ya. Makanya tadi saya bilang apa dalam ini 2 bulan ya. Ini kan kompor apa namanya ya. Nah, untuk penyerahan sendiri biasanya setelah uang ini biasanya dibuat laporan di paguyuban. Oh, teman-teman, uang saldo kita sekarang segini. Kita kemarin sudah pakai uangnya segini. Jadi ada juga ngasih tahu lagi uang yang seperti begitu aja. Kemudian, nah, Bapak Ibu, mama-mama kelas 1 di sini ada kesepakatan atau boleh ditambah atau boleh dikurang juga. Ini masih menurut pemikiran saya sendiri. Yang pertama, nanti saya akan membuat penambahan jam belajar untuk anak-anak yang belum lancar membaca. Jadi untuk awal-awal ini mungkin anaknya nanti akan informasikan, oh ma hari ini anak jemputnya dalam 30 menit ya, saya ada tambahan seperti itu. Kemudian kita harus sama-sama mendukung dan memotivasi anak-anak dalam mengerjakan tugas. Dia kan masih kecil-kecil nih. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu langsung cepat bisa membaca, langsung besar dan langsung bisa cepat menghitung? Itu kan harus dikasih latihan. Jadi saya biasanya akan memberikan latihan. Jangan masih kelas 1 kerjaan PR-mu. Dia mungkin bisa cara ngerjainnya, tapi kita harus bimbing gitu. Misalnya 2 tambah 3, 2 bikin jadinya 2 gitu ya. Bukan berarti jadi mamanya yang nulis ya 2 tambah 5 itu kamu nggak bisa 7 langsung dijawabin, jangan kayak gitu juga, itu bukan berlatih namanya. Nah gitu, jadi kita harus mendukung dan memotivasi anak-anak. Terus yang ketiga, memperlengkapi anak-anak dengan kotak pensil. Kotak pensil itu di dalamnya ada pensil ya. Kadang ada seperti tulis atau kotak pensil, nggak ada pensil, itu mengganggu anaknya juga gitu. Jadi harus dilengkapi, masing-masing anak harus lengkap alat tulisnya. Jadi seperti kotak pensilnya itu ada pensil, ada penghapusnya, misalnya ada pensil warnanya kita mewarnai, terus ada yang ini, tapi tidak lewat nama. Dia bilang ini punya aku gitu. Kemudian selalu membawa buku tulis. Buku tulisnya harus selalu ada di tasnya sebanyak 4 buah dan 1 gambar. Supaya apa? Ini kan pelajarannya ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN sama SPDP, kesenian tadi, yang seni musik, seni apa. Jadi saya mau keseniannya memang 1 aja bukunya, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kadang-kadang anak bawa satu musik, bawanya juga sampai kayak gini gitu, capek. Jadi nanti juga akan ada buku mata pelajaran, akan ada pelajaran PJOK bersama bukunya, sama PAI agama,
sama bahasa Inggris. Jadi mereka memerlukan buku tulis setidaknya 7 lah. 7. Kalau bisa agak tebal atau disampul dibikin namanya biar rapi. Jadi rencana saya untuk buku modul-modul mereka nanti mungkin akan ada membeli buku atau misalnya ada pengadaan nanti buku untuk mereka pegang untuk lem. Kalaupun tidak ada, mungkin saya akan share dulu buku materinya atau yang akan dipelajari di print out. Atau satu lagi map lah kayaknya ya, map plastik itu. Jadi ketika mereka selesai ngerjain misalnya nih selesai kayak gini nih biar gak kececer, kita aja di map yang agak dan mapnya bisa nanti kita simpan di sini aja biar gak segala kemana-mana. Dan semuanya dikasih labelnya nama. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu-ibu, Mama Bapak kelas 1 tahun ajaran 2023-2024 atas waktu dan kesediaannya untuk mengakhiri pertemuan rapat kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.